Kemana? Kemarin? Kemarin main ke pantai. Itu kan aku. Oh, iya. Aku juga nyusul, tapi karena nggak lihat. Tapi kadang pengen karena dekat sama pantai, ya dekat-dekat, yang dekat-dekat dulu deh ya. Ternyata suasananya sudah cukup ramai. Iya, ramai banget ya, bahkan. Tapi yang sebenarnya sih aku senengnya lihat-lihat yang ijo-ijo gitu. Oke, berarti kita menuju ke lebih ke pedesaan gitu ya, yang banyak tanaman-tanamannya dan lebih banyak persawahan. Dan pastinya sektor pertaniannya juga ini ya lebih banyak di daerah tersebut ya. Tapi aku ragu nih di masa pandemi ini sendiri, ini masih banyakkah pertanian apa ya bisa dikatakan ketika pariwisata Bali terancam, ketika pada saat pandemi ini sendiri, kemudian gimana dengan dunia pertanian kita khususnya di Bali? Itu dia, apalagi banyak juga masyarakat yang mungkin masih worry kira-kira kalau ngambil pertanian cocoknya apa dan di situasi seperti ini apa inovasinya ya kan? Nah, apalagi kalau kita ngomongin tentang petani muda ya, mereka banget, masih mau nggak sih terjun ke dunia pertanian? Nah, itu dia yang di saat harus pandemi dipertanyakan. khususnya ya. Betul sekali. Dan untuk itu nih Karang, hari ini kita juga bakal membahas tentang pertanian pastinya. Wow, ini pas banget Pas nih. banget. Tentunya dengan narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang nanti ya. tepat Oke. banget. Tapi sebelumnya sapa dulu dong pemirsa Bali TV ya. Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga tetap sehat ya. Tetap sehat dong ya, karena seperti biasa kalau sudah setiap hari Minggu itu pasti kita berdua hadir untuk menemani Anda ya kan, dan membahas topik juga untuk hari ini. Iya, yang pastinya tetap ingat, walaupun sekarang banyak sekali aktivitas masyarakat di luar rumah, apalagi sekarang weekend, tetap ingat ya pesan ibu dengan menerapkan 3M, memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan pastinya jaga jarak dan hindari kerumunan dulu. Yes, 3M ya. Dan seperti biasa, kita juga memiliki beberapa informasi untuk Anda pada pagi hari ini, diantaranya. Ya, pemirsa, kita memiliki informasi tentang bagaimana kolaborasi disiplin 3M tadi, dan yang pastinya perkuat imun, cegah COVID-19. Nah, itu dia ya, perlindungan dari dalam. Betul, ya. Dengan mengkonsumsi makanan yang sehat tentunya ya. Yes, dan selain itu juga kita memiliki informasi ini terkait dengan di masa pandemi, jangan sentuh masker sembarangan tuh. Iya ya, ada dipakai, aturannya juga ya. Ditaruhnya juga. Ya. Ada informasi ngomongin lagi? Tentang jalan-jalan nih Santi. Kemarin bukan kemarin sih, beberapa hari yang lalu aku cuma lewat aja. Ini masih buka, sudah buka nggak ya? Ternyata desa wisata Penglipuran itu sudah dibuka loh. Wow. Tetapi pengunjungnya itu dibatasi. Jadi bisa menjadi pilihan nih untuk berlibur. Destinasi wisata yang sudah dibuka kembali ya. Apa ya, desa terbersih di dunia julukannya. Wow. Ini kayaknya Karang udah kemana-mana ya. Santi nggak diajakin aja ya. Nih. Oke, itu dia beberapa. Oh, ternyata sudah dibuka. Jadi aku harus kunjungi. Padahal Pak Pecalangnya sudah mau bilang mau apa ya, ketika aku sudah dekat mau masuk nggak jadi lagi. Aku pikir sudah masih ditutup ya. Tapi ternyata sudah dibuka. Oke, nanti kita ke sana ya. Baik, langsung saja kita akan awali di seputar Bali Pagi akhir pekan dengan informasi pemirsa. Selain disiplin menerapkan protokol kesehatan, memperkuat imunitas tubuh juga sama pentingnya untuk dilakukan. Kedua upaya tersebut harus berjalan beriringan untuk mencegah penularan COVID-19. Dalam upaya mencegah penularan COVID-19 yang lebih luas, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan peraturan untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan di air mengalir, dan menjaga jarak. Meskipun sudah sering digalakan, masih ada anggota masyarakat belum disiplin menerapkan protokol kesehatan. Hal tersebut tentunya sangat meningkatkan resiko terjadinya penularan COVID-19. Untuk mencegah penularan yang lebih luas, masyarakat tidak hanya harus disiplin menerapkan protokol kesehatan, mereka harus juga menjaga imunitas tubuh. Menurut Dekan Fakultas Kedokteran UNUD, Profesor Ketut Suyasa, kondisi pandemi ini berpotensi menyebabkan banyak orang mengalami stres. Maka dari itu, selain disiplin menerapkan prokes, upaya memperkuat imun adalah salah satu hal yang sangat penting untuk melawan virus apapun termasuk COVID-19. Memperkuat imun bisa dilakukan dengan makan makanan bergizi, melakukan hobi yang bisa menjauhkan diri dari stres, seperti menyanyi, disertai berolahraga dan beribadah.
Dengan kombinasi disiplin menerapkan prokes dan memperkuat imun, diharapkan daya tahan tubuh masyarakat lebih bagus dan tidak mudah terinfeksi COVID-19. Profesor Suryasa menambahkan peran psikolog dalam masa pandemi ini cukup besar untuk membantu masyarakat mengurangi stres sebagai dampak dari pandemi COVID-19 di bidang kesehatan maupun ekonomi dan lainnya. Kita akan bisa menurunkan penularan dari COVID-19. Baik itu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, kemudian menggunakan masker, menjaga jarak, physical distancing, kemudian bagaimana kita berupaya untuk meningkatkan daya imun kita, karena virus itu tergantung dari daya imun kita juga. Oleh karena itu perlu juga kita melakukan refreshing juga. Refreshing itu dalam berbagai hal, bisa dengan menyanyi, bisa dengan melaksanakan ibadah, karena itu akan meningkatkan daya imun kita. Jadi berbagai upaya yang kita lakukan di samping juga mencegah terjadinya stres. Nah, ini tentu peran teman-teman di psikiatri dan teman-teman psikolog sangat penting. Bagaimana kita bisa mengelola situasi ini, dan kita harus belajar mulai membiasakan diri dengan situasi seperti sekarang. Kombinasi dua kebiasaan baru ini, yakni disiplin laksanakan 3M dan menjaga imun, diharapkan bisa menurunkan angka COVID-19 di Bali. Dengan demikian, diharapkan Bali bisa masuk zona hijau dan ekonomi dan pariwisata kembali menggeliat. Riasa, Bali TV. Jaga imun dengan jaga mengkonsumsi imun. makanan yang sehat, yang bergizi tentunya. Betul ya. banget. Jadi kalau makan makanan yang sehat itu biasanya kita mengkonsumsi buah dan juga sayur. Nah, buah dan yang sayur yang Yang segar. dihasilkan para petani tentunya. Betul juga, itu harus diperhatikan juga kesegarannya ya. Dan untuk itu nanti kita akan membahas ya tentang sektor pertanian juga. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Pemilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik. Cek suhu tubuh, isi formulir kehadiran, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Mari bergabung di kemitraan Lebah Kelanjang PT Maha Agung Indonesia Bersama. Dapatkan keuntungan menjadi mitra lebah PT Maha Agung Indonesia Bersama dengan modal bibit 1,5 juta per paket setelah 4 bulan menjadi 2 juta rupiah. Pelatihan gratis di kantor kami, usaha mudah, tidak merepotkan dan cocok untuk tambahan pendapatan Anda. Garansi 100% pasti untung dan berhasil. Kenapa semua keluarga pilih paket digital Parabola Nusantara? Pasti karena tayangannya. TV nasionalnya lengkap banget. Banyak tontonan buat belajarnya. Pasti juga karena gambar HD-nya. Gambarnya kinclong semua. Bagus, apik. Dan pasti karena hematnya. Puas nontonnya, nggak bikin kantong jebol. Nusantara mantep banget. Kalau semua udah pasti punya Nusantara, kamu kapan? Ayo beli sekarang juga di toko dan agen terdekat. Di tengah pandemi, mari bertani, membangkitkan perekonomian lewat sektor pertanian dengan berkebun manggis putih. Manggis putih merupakan buah primadona jagat Bali. Ayo berkebun dan tanam bibit manggis putih primadona Bali. Kami menjual dengan harga murah. Tinggi 1,5 meter harga Rp600.000. Tinggi 2-3 meter harga Rp900.000. Ayo tanam untuk koleksi hobi dan peluang bisnis. Informasi hubungi Samsam Farm. HP 0821 1818 3588. Sekali lagi 0821 1818 3588. Bibit manggis putih bisa Anda lihat di Global FM Bali, Jalan Lintasan Denpasar Gilimanuk kilometer 27 Tabanan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Nah, sebelum kita membahas nih tentang pertanian ya, kita punya satu informasi dulu untuk Anda pemirsa, di mana calon wali kota Denpasar Ngurah Ambara Putra menginginkan koperasi menjadi motor penggerak perubahan ekonomi di kota Denpasar. Pemerintah tidak bisa membangun sendirian dan harus menggandeng swasta terlebih di masa pandemi saat ini. Calon wali kota Ngurah Ambara masih berkrama dengan anggota koperasi Srinadi Bersama di Jalan Tunjung Sari Pedang Sambian Kaja Denpasar. Dalam simukrama tersebut, Ngurah Ambara mengungkapkan perekonomian menjadi salah satu agenda perubahan yang diusung paslon nomor urut 2 Amerta Gede Ngurah Ambara Putra bersama Bagus Kertanegara dalam visi misi menuju Denpasar berseri, bersih, sejahtera dan indah. Membangun ekonomi kota Denpasar perlu peran swasta yang lebih besar, termasuk investasi jangka panjang. Pemerintah semestinya menggandeng pihak swasta dalam membangun ekonomi apalagi saat pandemi COVID-19 saat ini. Ketua Koperasi Srinadi Bersama Wayan Sri Arta mengatakan Koperasi Srinadi Bersama didirikan pada tahun 2010 memiliki anggota 427 orang. Kedatangan calon wali kota Ngurah Ambara yang berlatar belakang sebagai pengusaha sangat paham tentang ilmu manajerial. Di samping memaparkan visi misi Amerta, anggota Koperasi Srinadi diharapkan mendapat pencerahan, pendidikan dan wawasan koperasi. Untuk bersimakrame, kami selaku warga Kota Denpasar kami menerima dan ingin juga anggota-anggota kami mendengarkan visi dan misi daripada beliau. Saya berharap selaku warga Kota Denpasar, mudah-mudahan beliau nanti duduk menjadi wali kota bisa memberikan harapan yang terbaik, baik di bidang pendidikan, di bidang pertanian, kemudian sosial dan budaya. Nah, ini harapan dari kami, karena di Kota Denpasar kan adalah warga campuran, di mana harapan daripada seluruh warga tentunya mengharapkan pemimpin yang terbaik, yang mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Ambara Putra mengatakan kedatangan ke Koperasi Srinadi Bersama dalam rangka menyampaikan visi misi program Amerta, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar, dan membangun kemandirian ekonomi secara adil dan merata. Di samping itu juga menyampaikan sejumlah program unggulan, diantaranya melahirkan mendapat 1 juta rupiah, meninggal 10 juta rupiah, memberikan fasilitas dan subsidi kepada pemuka agama, pedagang pasar, nelayan, petani, fasilitas BPJS, dan subsidi di bidang pendidikan. Jadi kami menyampaikan visi misi khususnya berkenaan dengan peningkatan UMKM. Harapannya kesejahteraan di Kota Denpasar dibangun dari peningkatan UMKM yang ada sehingga kemandirian, pembangunan ekonomi kemandirian yang dibangun berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang merata. Kemandirian sebagai wujud kedaulatan rakyat, di mana ekonomi dari, oleh, dan untuk rakyat Kota Denpasar itu sendiri. Sehingga kebutuhan barang dan jasa di Kota Denpasar bisa dipenuhi oleh masyarakat Kota Denpasar itu sendiri. Sehingga terjadinya pertumbuhan ekonomi yang merata. Seandainya Amerta diberikan kesempatan memimpin Kota Denpasar, akan melelang jabatan kepada siapa yang mampu meningkatkan produktivitas dalam suatu dinas, seperti meningkatkan tax ratio, bisa memimpin dinas tersebut berdasarkan reward and punishment, serta assessment. Artaya, Bali TV. Baik, nah kalau dari tadi ini kita ngomongin pertanian, terus kita juga harus menjaga imunitas dengan cara perbanyak konsumsi buah dan sayur. Itu makanan juga yang salah sehat satu. intinya ya. Betul. Nah ini dia, belajar dari pandemi saat ini juga. Nih Bali juga harus memperkuat sektor pertanian nih kayaknya ya. Wah, bener karena banget. pariwisata kita juga sudah seperti yang kita ketahui ya, selama Iya. pandemi ini juga turut Terdampak. terimbas ya. Benar banget. Dan untuk itu kita bakal berbincang bersama narasumber kita hari ini yang tentunya bakal berbagi informasi tentang inovasi pertanian di tengah pandemi. Kira-kira apa saja sih inovasi-inovasinya? Kita terhubung bersama narasumber kita, yaitu adalah Dr. Insinyur Gede Sedana, dan beliau merupakan pakar di bidang pertanian sekaligus kesibukannya beliau menjadi rektor di Universitas Dwi Jendra. Oke, sudah terhubungkah dengan Kita sapa Bapak Gede dulu, Sedana? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi semuanya para pemirsa Bali TV. Sehat selalu nggih Pak Gede nggih?
Salam sehat selalu. Wah, Harus sehat dong ya, apalagi kalau di masa-masa seperti ini nih kita benar-benar harus bisa menjaga imunitas dengan cara yang seperti kita bahas tadi, memperbanyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, salah satunya adalah buah dan sayur ya Pak ya. Oke, Pak Gede, tadi Karang juga sempat mengatakan bahwa selama pandemi ini sendiri kita ketahui ini semua sektor terdampak, termasuk pariwisata Bali. Pariwisata Bali terancam bisa dikatakan demikian. Nah, mulailah kita melirik sektor pertanian. Nah, itu yang menjadi pertanyaan juga. Ini sebenarnya bagaimana sih kondisi atau kita bicara tentang dampak sektor pertanian ini sendiri akibat pandemi COVID-19 terlebih dahulu, Pak Gede? Iya, terima kasih. Selamat pagi sekali lagi. Jadi memang sudah hampir 9 bulan kita merasakan ini COVID-19 ini dan memberikan dampak itu pada sektor-sektor ekonomi yang ada di Indonesia termasuk di Bali seperti sektor pariwisata, industri. Nah, ini banyak sekali sudah mengalami hantaman-hantaman yang sangat serius sehingga ini perlu dilakukan pembenahan-pembenahan atau perbaikan-perbaikan termasuk mengambil langkah antisipatif. Di Bali ini yang saya lihat secara langsung aktivitas pariwisataan seperti perhotelan, restoran, termasuk penunjang-penunjang pariwisata ini menjadi sangat amat lesu dan bahkan sampai pada titik nol. Gitu. Hampir tidak ada tamunya begitu. Sehingga ini terlihat dari beberapa indikasi, misalnya menurunnya jumlah wisatawan yang sangat drastis dan bahkan terhenti, penutupan objek-objek wisata, restoran, dan sangat berdampak pada industri jasa penunjangnya, gitu, seperti travel, transportasi, dan lain sebagainya. Dan ini pun kemudian seperti efek domino, sektor pertanian pun juga terdampak. Jadi misalnya terjadi penurunan permintaan produk-produk pertanian dari industri pariwisata dan penunjangnya. Terhambatnya distribusi produk-produk pertanian baik antar kota maupun provinsi karena ini transportasi sangat sulit sekali gitu. Kemudian menurunnya harga terhadap beberapa produk pertanian karena permintaannya sudah menurun, hotel, restoran sudah tidak lagi membelinya sehingga harga-harga turun. Akibatnya penghasilan petani, pendapatan petani, serta turunnya daya beli petani itu sendiri. Tetapi saya sepakat tadi apa yang disampaikan bahwa situasi pandemi COVID-19 ini tidak serta-merta memberikan dampak yang negatif saja. Ternyata terjadi perubahan-perubahan sosial, ekonomi, tata kehidupan warga masyarakat. Gitu. Artinya apa? Muncullah di sini ada satu perubahan-perubahan budaya, tata kelola, misalnya masyarakat menjadi semakin adaptif, kreatif, inovatif, terutama bagi misalnya ini tenaga kerja yang mengalami PHK. Nah, mereka ini anak-anak muda yang sangat kuat sekali penguasaan teknologinya. Sehingga untuk menghindari pengangguran inilah perlu diantisipasi oleh pemerintah. Tidak hanya pemerintah, termasuk juga kami di kalangan perguruan tinggi di Dwi Jendra University ini. Nah, sehingga saya melihatnya bahwa dalam konteks pertanian ini, penyediaan kesempatan kerja ini masih sangat memungkinkan sekali. Jadi tenaga-tenaga yang di PHK ini bisa tertampung di sektor-sektor pertanian yang ada, baik itu di pertanian tanaman pangan, hortikultura, punan perikanan, dan ini masih ternyata menjadi wadah-wadah bagi mereka-mereka yang terkena PHK. Oleh karena itu ya memang sektor pertanian masih menjadi pilihan bagi tenaga kerja mereka yang kena pandemi. Ya karena sumber-sumber pencarian ada di sana. Hanya saja mudah-mudahan tidak akan terjadi pengembalian dalam tanda petik mereka ini lari lagi ke sektor lainnya pada saat situasi pandemik sudah berakhir. Tetapi saya tetap meyakini bahwa sektor pertanian ini memiliki resiliensi yang sangat tinggi terhadap perubahan lingkungan. Berkali-kali sudah dicoba
sektor pertanian ini tetap saja bertahan. Saya kira itu dampak Baik. yang negatif termasuk yang positifnya. Baik, berarti ada perubahan-perubahan juga ketika Pasti. kita berbicara tentang plus minusnya terjadinya pandemi ini sendiri. Berarti ada juga geliat para petani muda Bali kita yang terjun ke dunia pertanian di tengah pandemi saat ini, Pak Gede. Iya, saya sekarang ini sudah melihat bahwa generasi-generasi muda ini sudah mulai terbuka gitu. Kalau dulu pertanian itu dipandang sebagai sektor yang kotor, kemudian pelaku-pelaku di sektor pertanian ini miskin, sudah hitam dan lain sebagainya. Itu julukan-julukan pelaku-pelaku pertanian. Tetapi pandemi ini kemudian membuka mata kita, membuka pikiran kita, karena mampu mengubah pola budaya, cara kerja kita semua. Sehingga memunculkan yang saya sampaikan tadi, inovasi dan kreativitas itu. Terutama di dalam mendukung ketahanan pangan termasuk bagi mereka yang kehilangan pekerjaan itu. Jadi dari sisi pendapatannya. Nah kemudian pandemi ini, karena kita melihat bahwa sumber-sumber daya alam khususnya di sektor pertanian ini masih sangat terbuka gitu. Sehingga saya meyakini anak-anak muda ini pasti cepat melihat peluang-peluang yang ada itu. Ada banyak yang bisa saya lihat dalam masa pandemi ini yang dilakukan oleh anak-anak muda termasuk juga petani-petani yang konvensional itu. Misalnya ada urban farming. Kemudian ada smart farming. Ini nih anak-anak muda sekarang ini sudah hebat sekali. Kemudian family farming gitu. Jadi tiga komponen ini yang saya perhatikan di tengah-tengah masyarakat yang sudah terjadi. Urban farming misalnya itu pertanian perkotaan. Ini secara langsung masyarakat kita termasuk generasi muda ini mendapatkan manfaat yang secara ekonomis misalnya, kemudian secara dari aspek kesehatannya termasuk lingkungannya gitu. Karena pada urban farming ini, jadi saya sendiri misalnya melakukan dengan anak-anak muda, dengan mahasiswa di Fakultas Pertanian di Jenderal University itu membuat sejenis hidroponik, kemudian memanfaatkan lahan-lahan yang sempit dengan berbagai teknologi yang sangat sederhana. Ini bisa dihasilkan sayur-sayuran, misalnya ada buah, ada cabai, ada terong, segala macam. Ini anak-anak muda yang umurnya baru belasan tahun kita sudah latih. Apalagi di beberapa tempat sekarang sudah mulai ada pengenalan urban farming yang sederhana termasuk sampai strategi atau teknik-teknik yang lebih modern. Nah, selain itu di urban farming ini pun anak-anak muda juga sudah muncul kreativitasnya, inovasinya, misalnya dengan online marketingnya. Jadi ini sudah muncul lagi, jadi tidak semata-mata diproduksi generasi muda ini, tetapi sudah melihat pasarnya, pasar apa yang paling menguntungkan gitu. Sehingga inilah yang saya lihat anak-anak muda masih memiliki peluang. Di smart farming, nah ini smart farming ini saya mengartikan bahwa smart itu ya kayak smartphone kayak gitu, yaitu metode pertanian yang cerdas. Artinya cerdas ini basisnya adalah teknologi dan bertani yang berbasis pada identifikasi keadaannya, kebutuhan tanaman, dan pasarnya gitu. Tapi yang saya lihat ini di beberapa tempat ini memang menggunakan modal yang lebih tinggi, seperti misalnya penggunaan greenhouse. Nah ini anak-anak muda di sini nih greenhouse, tetapi dia kapital intensif sifatnya. Nah ini bisa pada greenhouse ini dapat diatur iklim mikronya. Meskipun ada hujan, ada panas, mereka bisa mengatur di sana. Dan memang sekali lagi ini membutuhkan teknologi yang tinggi dan biaya yang cukup besar juga. Apa yang bisa dikembangkan di sana? Ya selain hidroponik, itu ada juga misalnya irigasi tetes, drip irrigation. Nah ini sangat efisien sekali penggunaan airnya, tetapi hasilnya juga sangat bagus. Pupuk, nutrisi itu bisa diberikan langsung pada saat diberikan irigasinya. Nah, sehingga saya melihat bahwa melalui smart farming ini generasi muda tidak lagi mengenal musim. Mau musim apa sekarang? Karena apa? Sudah ada di greenhouse-nya. Nah, inilah yang nanti didorong dan didorong terus sehingga benar-benar bahwa pertanian ini memberikan aktivitas yang menyenangkan, kemudian memberikan
ekonomi yang tinggi. Barulah terakhir yang paling sederhana. Ini adalah family farming. Nah, ini pekarangan kita sekarang bisa dimanfaatkan yang sempit-sempit. Saya sendiri misalnya di rumah menanam berbagai jenis sayuran, kemudian pada kondisi-kondisi tertentu bisa diversifikasi, misalnya dengan ikan, dengan ternak. Nah, ini rumah tangga, ibu-ibu, kemudian anak-anak muda bisa juga memanfaatkan pekarangan-pekarangannya, minimal bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, ini yang saya lihat selama ini. Baik. Dampak di pandemi. Ya, Pak Gede, kita rehat sejenak ya. Menarik Nanti banget kita ya. akan lanjutkan lagi bagaimana inovasi pertanian di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Kita akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Optik Sahabat, optik nomor 1 pilihan masyarakat di Bali. Ayo datang ke Optik Sahabat, sahabatnya optik pilihan kita bersama. Bidan teka uli Amerika gi, sehat kan? Yang sampun 3 minggu jero mangku, setung karet yang sehat. Mungkin beli mangku jagi ngicenen kalung. Becek pesan niki kalungnya jero. Patut nih kegi. Kalung puniki medageng aksara suci Omkara. Pinaka simbol Ida Betara Brahma, Wisnu lan Siwa. Ngangge kalung puniki satmaka ngelingi hang Ida ring angga sarira. Sebagai jati diri umat Hindu, mangda bagi sehat lan sukses. Buen besik bagi kalung ini bisa dipakai berjapa sehari-hari. Suksema ping banget niki jero. Lindungi diri kita, jaga kesehatan kita dengan selalu memakai kalung Omkara. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan bagaimana inovasi pertanian di tengah pandemi COVID-19 bersama Dr. Insinyur Gede Sedana MSc MMA. Beliau merupakan seorang pakar pertanian sekaligus juga seorang akademisi ya. Betul seorang banget, rektor pastinya Universitas Dwi Jendra. Pas banget kalau kita ngobrol tentang pertanian kali ini ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang bagaimana pesan, ingat pesan ibu itu sendiri harus pakai masker, pemakaian masker pun juga ada aturannya loh. Oke, ada aturannya. Jangan jadi nggak sentuh masker pakai sembarangan, naruh Baik. masker sembarangan. Nah, ini ada informasinya. Pemirsa, saat ini masyarakat sudah terbiasa untuk selalu menggunakan masker saat berinteraksi dengan orang lain maupun beraktivitas di luar rumah. Penggunaan masker yang tepat dan benar sangat penting dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Salah satunya adalah mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh atau memakai masker. Menurut akademisi bidang kesehatan masyarakat Iketut Swarjada, salah satu hal yang menjadi fokus dalam penerapan prokes yakni penggunaan masker. Masih banyak masyarakat tidak menyadari bahwa bagian masker yang paling beresiko menularkan virus adalah masker di permukaan bagian depan karena sering tersentuh oleh tangan. Secara tidak sadar, masyarakat menyentuh masker bagian depan untuk memperbaiki posisi atau memakai masker pada wajah. Saat inilah peran penting cuci tangan dibutuhkan. Sebelum menyentuh atau memakai masker, masyarakat agar mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian mencuci tangan kembali sesaat setelah menyentuh masker. Dan satu hal juga yang menjadi concern saya atau concern kita semua adalah penggunaan masker. Nah, banyak yang menggunakan masker tidak menyadari bahwa yang paling berbahaya di masker itu adalah di masker permukaan bagian depan, ya. Masker kita bagian depan, dan itu sering disentuh oleh tangan kita, ya. Secara tidak sadar kita memperbaiki posisi masker, naik turun dan sebagainya, ya. Nah, cuci tangan diperlukan sekali. Jadi sebelum kita mengambil masker, cuci tangan dulu,
kemudian ambil masker, kemudian dikenakan. Nah, selama kita mengenakan masker, sebisa mungkin jangan menyentuh permukaan depan masker. Karena ada kemungkinan masker di depan bagian depan masker itu ada virus di situ. Nah, kalau itu kita sentuh maka bisa terkontaminasi. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya karena sesuatu hal kita harus menyentuh masker bagian depan, maka setelah itu harus secepatnya cuci tangan. Nah, ini yang harus dilakukan terus baik di rumah maupun di luar rumah. Kewaspadaan masyarakat terhadap penularan COVID-19 harus semakin ditingkatkan. Ingat pesan Ibu dengan menerapkan 3M yang tepat dan benar, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan untuk menuju Bali bebas COVID-19. Juliana, Bali TV. Jangan sembarangan, walaupun pakai masker itu sangat penting, tapi harus diperhatikan lagi ya penggunaannya. Jadi kalau habis pakai itu jangan sekedar diletakkan ya, harus cuci tangan juga setiap saat ya. Oke, kita masih bergabung ini bersama Pak Gede Sedana ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang pertanian. Wah, ini dari awal udah seru banget ya. Jadi ada beberapa kategori, itu ada urban farming, terus kemudian ada smart farming, dan farming. pastinya yang menarik sekali adalah family farming. Ini kayaknya Di rumah udah ada? Udah. Ada sih, nah, tapi masih bingung untuk cara pengelolaannya. Jangan bingung. Ini sekaligus untuk menjaga ketahanan pangan di keluarga dulu dong. Bener di banget. rumahku juga sudah kok, Udah cabai ya? nanam Cabai sendiri. ada. Terong ada. Wah, buah buah-buahan belimbing juga ada. Kedondong ada. Nah ini dia, soalnya kan rumahnya Santi juga sempit nih ya. Jadi mungkin kita bisa langsung tanya sama Pak Gede Sedana ya. Bapak masih bergabung kan, Pak? Oke. Ya Pak, nah jadi kalau ini Santi sering ke rumah nih minta belimbing dong katanya gitu, padahal juga sempit loh lahannya di rumah, nggak ada. Nah itu dia, kalau misalnya lahan sempit ya inovasi. Itu kan bisa kita lakukan dengan family farming ya Pak ya. Tapi gimana nih untuk memulainya, startnya, apalagi untuk orang awam yang belum tahu pertanian seperti saya gitu ya, masih mau belajar, itu gimana Pak? Iya, saya sih melihatnya karena ini yang paling sederhana tadi itu adalah family farming. Jadi itu hanya memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitar rumah kita atau di dalam rumah kita, di pekarangan kita. Kalaupun misalnya tanahnya sudah habis, nah masih juga bisa dilakukan misalnya dengan penggunaan teknologi tabulum pot. Jadi menggunakan pot-pot itu. Kemudian bisa menggunakan paralon. Kemudian barulah itu digantung-gantung. Kemudian diisi tanah, ditanamin sayur-sayuran. Itu bisa sangat banyak dengan ukuran kira-kira misalnya paralon itu 4 meter, itu ditumpuk menjadi 3 atau menjadi 4, ini sudah banyak sekali menghasilkan sayur. Bisa cukup untuk 1 RT. Jadi, contohnya sayur kangkung ya Pak ya? Iya, itu kangkung, ada cabai, ada misalnya sayur hijau, itu ada tomat, itu bisa dilakukan. Saya sudah berkali-kali ini sejak kira-kira 4-5 tahun yang lalu itu dengan anak-anak muda, dengan mahasiswa yang ada di Fakultas Pertanian di Jenderal University. Ini kita coba dan itu setiap 3-4 minggu sudah bisa panen. Artinya cepat sekali. Gitu. Nah sekarang kita hanya mengatur apakah mau monokultur satu jenis tanaman atau bisa dengan beberapa jenis tanaman. Nah, sebaiknya kan beberapa jenis tanaman. Habis kita punya sayurnya, bisa ada kangkungnya, segala macam gitu. Teknologinya sangat amat sederhana. Yang paling gampang ini. Benih kita bisa beli di toko pertanian. Tidak perlu ada teknologi yang sangat bagus. Tinggal taruh aja itu benih-benih itu, biji-biji itu secara teratur, kemudian kita rawat, kita siram sejenak, pupuknya juga tidak perlu dengan pupuk-pupuk yang kimia, karena kita akan konsumsi sendiri, dan itu pun kita gunakan organik. Kelebihannya kita sehat, kemudian pada saat kita memiliki kelebihan produk-produknya, kita bisa kemas misalnya, kita ikat dengan selotip yang bagus, kita jual. Itu adalah sayuran organik. Kalau dipakai dengan tas plastik, itu nilainya menjadi rendah. Sehingga disinilah kreativitas anak-anak muda. Saya mengajak mahasiswa Fakultas Pertanian di Jenderal University ini, begitu panen, tidak banyak, hanya didapat misalnya sekitar 50-60 ikat, itu tinggal dijual dengan label
sayur organik itu akan sangat mudah sekali mendapatkan uang. Nah itu salah satu. Jadi, apalagi yang punya tanah di meskipun tidak luas, nah, itu bisa juga ditanamin. Misalnya mau umbi-umbian bisa di sana. Kemudian diisi kolamnya, pelihara ikan di sana. Ikan dijadikan satu, misalnya dengan air yang dari kolam itu bisa digunakan untuk menyiram, atau kangkungnya bisa di sana. Jadi ada banyak sekali di sana. Jadi seperti itulah contoh-contoh yang bisa dilakukan di family farming ini. Pemerintah sudah sejak dulu memberikan arahan-arahan, tetapi kadang-kadang kita cuek lagi karena apa? Karena lebih gampang untuk membeli seperti itu. Jadi pola kita, pola hidup kita ini kan lebih enak langsung beli. Yang praktis gitu ya. Coba untuk memproduksi sendiri itu akan ada hikmahnya. Yang pertama, kita senang melihat tanaman kita itu bagus, apalagi ada yang berbuah, dan bahkan ya saya melihat tidak ada buahnya nggak mau dipetik-petik karena sayang katanya. Saya gitu Pak. Sayang banget. Saya kalau di rumah juga gitu ngelihatnya, wah cantik, ada stroberi kan kecil-kecil gitu, warnanya cantik sampai tiba-tiba sayang banget ya. Malah jadi berat di tempatnya sendiri, busuk sendiri ya. Jadi ini jadi berarti juga. Pak Gede, ini ada inovasi pertanian yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak COVID-19 ini, khususnya bagi generasi muda ataupun bagi termasuk juga bagi petani konvensional dong Pak Gede. Iya. Iya betul. Iya. Dengan cara-cara yang sudah bahkan ada yang lebih sederhana sekarang ini. Jadi yang di rumah tangga ini, jadi yang family farming ini pada saat misalnya bisa menanam jahe, menanam kunyit. Nah sekarang ini bisa diolah, dijadikanlah serbuk. Di musim pandemi ini kan menjadi laku. Karena apa? Karena sering sekali dimunculkan bahwa serbuknya jahe merah, kunyit ini meningkatkan imunitas tubuh. Wah, sehingga ini harganya misalnya 100 gram bisa 20.000. Ini laku. Sakit gitu. Sehingga inilah anak-anak muda harus cepat mengambil peluang-peluang apa yang bisa dipasarkan seperti itu. Pak Gede, kita rehat kembali ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Nah ini dia, seperti kata Pak Gede ini sendiri, walaupun nggak punya lahan yang luas, tetapi dengan ide, inovasi, kita pun bisa bercocok tanam ya. Berarti nanti kurang inovasi, karena kemarin abis nanam sayuran kangkung, tumbuhnya setangkai, ya udah segitu doang, nggak dilanjutin. Kurang inovasi. Ada beberapa tempat yang sudah tidak terpakai, jangan dibuang, bisa kita pakai sebagai lahan untuk menanam. Harus lebih kreatif, jangan di rumah aja ya kan. Kalau misalnya di rumah aja boleh, tapi harus ada kreativitas juga yang dilakukan. Kalau di rumahku kan banyak banget tuh kresek-kresek bahan deterjen, jangan dibuang dulu, dicuci dulu, diisiin tanah. Jadi nggak perlu lahan yang luas banget. Sudah dapat kok cabai mungkin 1/4. Jadi nggak perlu beli lagi ya. Nggak perlu. Ada kebanggaan tersendiri. Jangan kemana-mana pemirsa, nanti kita akan kembali lagi dan tentunya akan membahas lebih dalam lagi tentang inovasi apa saja yang bisa kita lakukan di tentang pertanian di masa pandemi ini. Tapi setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami. Halo pemirsa, bertemu lagi dengan saya Dwi Vera. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat ya semuanya. Berbicara tentang kesehatan pemirsa, sekarang saya ingin menginformasikan terkait pentingnya minum susu. Karena di dalam susu terkandung protein, kalsium, magnesium, dan lain sebagainya yang sangat dibutuhkan oleh tubuh Anda. Nah, mulailah hidup sehat Anda hari ini dengan MyBio Susu Colostrum. MyBio Susu Colostrum adalah susu rendah lemak dengan kandungan kolostrum dan juga kalsium yang membantu menjaga daya tahan tubuh Anda dan menjaga kesehatan tulang. Untuk pemirsa yang ada di rumah yang masih bingung, apa sih kolostrum? Jadi Vivi kasih tahu langsung ya. Kolostrum ini merupakan cairan prasusu yang dihasilkan oleh kelenjar mamalia pada 16 jam pertama setelah melahirkan pemirsa. Dan kolostrum ini mengandung zat besi 10 hingga 17 kali lebih banyak, vitamin D dan vitamin A 10 kali lebih banyak dari susu biasa.
Media susu kolostrum 100% alami pemirsa, mengandung kolostrum dan juga komposisi bebas dari GMO atau rekayasa genetik dan tidak ada penambahan zat kimia. Selain itu kolostrum ini juga memiliki manfaat, diantaranya mempercepat penyembuhan, meningkatkan energi, meningkatkan kualitas tidur dan tidak ada bahan gulanya, jadi aman untuk penderita diabetes. Jangan ragu lagi, ayo pesan sekarang juga. Karena dengan mengkonsumsi MyBio setiap hari, dapatkan badan yang sehat, bugar, dan daya tahan tubuh yang baik. Selain itu, dengan MyBio, Anda bisa memiliki sistem imun yang kuat. Jadi, mulailah hidup sehat Anda hari ini dengan MyBio. Di tengah pandemi, mari bertani, membangkitkan perekonomian lewat sektor pertanian dengan berkebun manggis putih. Manggis putih merupakan buah primadona jagat Bali. Ayo berkebun dan tanam bibit manggis putih primadona Bali. Kami menjual dengan harga murah. Tinggi 1,5 meter harga Rp600.000. Tinggi 2-3 meter harga Rp900.000. Ayo tanam untuk koleksi hobi dan peluang bisnis. Informasi hubungi Samsam Farm. HP 0821 1818 3588. Sekali lagi 0821 1818 3588. Bibit manggis putih bisa Anda lihat di Global FM Bali, Jalan Lintasan Denpasar Gilimanuk kilometer 27 Tabanan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bali Pagi Akhir Pekan. Tadi masih kita dengan juga... Pak Gede ya, Pak Gede. Benar. Tadi saya sudah berbisnis sama Santi, Iya, Pak. karena Santi kan punya usaha, saya menyediakan bahannya. Nah, gitu. jadi bisa kerjasama ya kan Pak. Itu salah satu keuntungannya gitu ya kalau Betul. kita punya pertanian di rumah gitu ya. Kedodong saya udah banyak banget Pak Gede, nanti mau ditransfer ke sini. Oke, Pak Gede masih bersama kami kah? Halo. Ya, selamat pagi Pak. Ya, oke. Nanti kita berusaha. Apakah terputus Pak Gede Sedana masih bersama kami? Oke, Pak Gede. Tadi Pak Gede mungkin belum dengar nih. Iya. Tadi saya sudah ada bisnis nih sama Santi nih. Santi punya usaha, saya punya bahannya. Iya, saya mau jual ke dondong saya sama Santi. Nah, itu dia. Kita sudah saling kerjasama nih gara-gara Blikarang sudah punya tanamannya di rumah gitu ya. Udah tumbuh lebat banget. Itu salah satu keuntungan loh. Nah, Baiklah. tapi ada tantangannya juga loh. Nah, tantangan nih Pak ya, apalagi kalau misalnya para generasi muda gitu ya yang baru saja memulai untuk terjun langsung di bidang pertanian ini, pasti ada tantangan-tantangan yang dihadapi untuk para generasi muda. Di tantangannya itu kira-kira apa saja nih Pak? Apalagi di masa pandemi ini. Jangan berpikir untung aja kali ya. Iya, pasti itu tantangan. Benar. Kita kan idealismenya kita itu adalah dengan menggunakan inovasi pertanian teknologi ini adalah ada keuntungan besar di depan kan gitu. Ini idealnya seperti itu. Tetapi fakta yang dihadapi oleh generasi muda yang milenial ini gitu. Kalau petani konvensional kan sudah terbiasa nih menghadapi tantangan-tantangan itu. Nah, yang pertama ini adalah yang paling berat itu tantangannya adalah apabila gagal panen. Ini sering sekali dialami oleh petani muda, petani milenial yang baru terjun ke sektor pertanian. Mereka masih mencoba, kemudian sebelum panen itu ada serangan hama dan penyakit. Misalnya yang paling kecil ini, menanam cabai. Nah, pada saat menanam cabai baru berumur 2 bulan daun udah keriting. Nah, ini sudah mulai putus asa. Nah, sehingga ini tantangan terberat gitu. Nah, oleh karena itu tantangan ini sebenarnya bisa diatasi mulai sejak awal penanaman. Mulai dari pengolahan tanah. Karena di tanah itu kadang-kadang masih ada sakit, ada hama, ada patogen yang bisa mengganggu pertumbuhan tanaman melalui akar itu. Sehingga benih pun juga harus diberikan perlakuan. Sehingga dia tidak
tidak semuanya kadang-kadang yang kita beli itu memberikan hasil yang bagus. Setelah itu pemeliharaan. Nah, pemeliharaan pun juga benar-benar harus dijaga sehingga tantangan kita terhadap gagal panen ini bisa kita atasi. Nah, pada saat misalnya seperti saya sampaikan tadi, kalau satu komoditas yang kita usahakan kemudian ketemu tanda-tanda mau gagal panen, ini kita akan gagal total. Oleh karena itu diperlukanlah diversifikasi. Disinilah peran anak muda bisa mengambil peluang-peluang apa saja yang akan diusahakan dalam satu kali tanam itu. Jangan satu jenis tanaman. Ini kalau bagi pemula. Gitu. Kemudian yang kedua, ini pasar. Ini sering sekali akan menjadi tantangan yang sangat kuat bagi petani-petani kita, termasuk generasi muda milenial. Karena di awal sudah berpikir harga produk yang ditanam itu, misalnya cabai, karena melalui pemberitaan harga cabai itu meningkat misalnya 90.000. Kemudian diusahakanlah misalnya nggak banyak-banyak, misalnya cuma 1 are. Karena banyak kemudian para petani termasuk generasi muda ini menanam cabai, sehingga produknya melimpah. Secara ekonomi kalau sudah produk melimpah harga akan turun. Nah, ini pun juga menjadi tantangan. Akhirnya berpikir, percuma saya menanam. Nah, oleh karena itu diperlukan di sini apa yang diperlukan? Informasi. Sentra-sentra produksi di mana saja sih yang akan produksi. Kalau sudah banyak ya kita jangan ikut banyak-banyak lagi gitu. Nah, ini tantangan yang kuat sekali pasar, terutama di harga. Karena kalau harga sudah anjlok, ya sudahlah, kita tidak akan lagi mau berusaha lagi. Tantangan berikutnya itu adalah kekuatan, kemauan, daya dorong dari diri para petani-petani muda milenial ini. Jadi jangan takut misalnya menyerah, jangan kemudian khawatir terhadap kegagalan-kegagalan itu. Karena kegagalan-kegagalan itu sebenarnya sudah bisa diprediksi untuk mengambil langkah-langkah antisipasinya. Gitu. Karena apa? Tantangan kita yang terberat itu adalah kalau kita bicara sektor pertanian di luar yang tadi itu ada greenhouse, yang smart farming tadi itu, tantangannya adalah alam. Karena para petani kita ini bertani di ruang yang terbuka. Ada hujan, ada panas, ada tanaman yang memang perlu hujan, ada tanaman yang tidak perlu hujan. Nah, ini kadang-kadang menjadi sangat sulit cuaca, apalagi seperti sekarang ini. Petani sama sekali tidak akan mampu memprediksi cuaca, apakah mendung atau sinar matahari yang banyak. Gitu. Nah, ini tantangan-tantangannya selain ada beberapa misalnya konsumen. Jadi konsumen ini artinya adalah preferensi konsumen itu apakah dia mau membeli atau tidak karena ada barang-barang dari tempat lain yang misalnya harganya lebih murah dan kualitasnya yang lebih bagus. Sehingga benar-benar tantangannya adalah di kualitas. Nah, setelah kita mengetahui tantangan ini, kita berbicara tentang dunia pertanian yang saat ini sekali lagi kembali dilirik setelah kita mengetahui sektor pariwisata kita agak sedikit tergoncang dengan pandemi ini sendiri. Nah, bagaimana peran atau kebijakan pemerintah terkait dengan sektor pertanian dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini sendiri, Pak Gede? Ya, jadi saya sekali lagi menyampaikan bahwa situasi pandemi ini, COVID-19 ini memang benar-benar memberikan pelajaran. Tidak hanya kepada generasi muda, tetapi juga kepada pemerintah. Artinya bahwa pemerintah sudah melihat situasi pertanian dalam tanda petik mengalami goncangan atau terganggu, terutama ketahanan pangan. Nah, yang paling utama, yang paling awal yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah reorientasi kebijakannya. Gitu. Artinya reorientasi kebijakannya ini didahului dengan memperkuat politik-politik pertanian, terutama politik anggaran. Anggaran pertanian ini jangan kemudian sampai saat ini masih kecil sekali, misalnya 3% gitu. Nah, kemudian ditambahlah dengan sektor-sektor lain yang mendukung pertanian ini. Jadi didoronglah di sana anggaran-anggaran untuk memang kalau memang benar-benar kita membangun pertanian itu, termasuk dengan kalau kita ingin berpihak kepada para petani. Artinya para petani ini selaku produsen, termasuk sekarang generasi muda. Nah, ini yang memang paling utama,
orientasi dan realokasi anggaran. Baik, baik. Dalam bentuk apa misalnya realokasi anggaran itu? Karena ada banyak petani-petani yang muda, maka anggaran itu bisa diberikan dalam bentuk subsidi benih, bibit ini yang kualitasnya bagus, yang unggul, selain dengan sarana produksi lainnya, termasuk dengan alat dan mesin pertanian. Terutama yang saya tadi sampaikan, misalnya orang membuat hidroponik, aquaculture, verticulture, apalagi greenhouse. Nah ini perlu prasarana yang sangat banyak itu dan relatif mahal. Nah, kalau memang benar-benar generasi muda ini mau bergerak membangun pertanian, mendorong perekonomian kita, maka disinilah peran pemerintah, bantu mereka. Jangan sampai kemudian mereka tidak mampu di awal, apalagi mau melanjutkannya, sehingga akan sia-sia pembangunan kita gitu. Iya, jadi peran pemerintah sangat diharapkan. Betul ya, sekali tentunya. ya, Terima untuk kasih. membangkitkan geliat petani muda khususnya di tengah pandemi saat ini. Pak Gede, terima kasih ya. Pak Gede sudah bergabung bersama kami. Saya yakin di rumah pasti Pak Gede di rumah lagi panen apa ini? Nanti kita berkunjung ya. Nah, boleh. Lagi panen terong. Terong. Saya suka banget tuh terong. Banget. Nanti kita main ke sana ya, Pak ya. Dicocolin sama sambal terasi. Loh, enak banget. Pak Gede, terima kasih ya sudah sharing bersama kami menambah ya. informasi juga untuk kita semua, dan pastinya pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Bidan teka uli Amerika gi, sehat kan? Yang sampun 3 minggu jodoh mangku, setung karet yang sehat. Mungkin beli mangku jagi ngicianin kalung. Becek pesan nih kalungnya jodoh. Patut nih kagi. Kalung puniki medageng aksara suci Omkara, pinaka simbol Ida Betara Brahma, Wisnu lan Siwa. Ngangge kalung puniki, sat maka ngelingi hang Ida ring angga sarira. Sebagai jati diri umat Hindu, mangda bagi sehat lan sukses. Buen besik bagi kalung ini bisa dipakai berjapa sehari-hari. Sukses ping banget nih Jero. Lindungi diri kita, jaga kesehatan kita dengan selalu memakai kalung Omkara. Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Weekend katanya mau ngajakin jalan-jalan ke Bangli ya. Oke, di Bangli. Ke Penglipuran sudah dibuka katanya. Kalau dulu kemarin itu saya cuma lewat Pura Kehen yang ya agak sepi sih. Oke, tapi sekarang sudah mulai dibuka ya untuk beberapa objek wisata. Salah satunya di Bangli nih pemirsa. Jadi secara bertahap dan perlahan objek wisata di Bangli mulai dibuka kembali setelah lama ditutup karena pandemi COVID-19. Selain objek wisata Kintamani, desa wisata tradisional Penglipuran, Kelurahan Kubu Bangli juga sudah mulai dibuka. Dan kendati telah menerima kunjungan wisatawan, pihak pengelola juga tetap memberlakukan protokol kesehatan secara ketat. Apalagi objek yang disuguhkan bersinggungan langsung dengan penduduk setempat. Inengah Moneng, pengelola desa wisata Penglipuran mengatakan saat menerima kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara, pihaknya memberlakukan protokol kesehatan secara ketat. Petugas juga melakukan pengawasan keliling. Puncak kunjungan wisatawan berlangsung dari tanggal 28 hingga 30 Oktober saat libur panjang.
Kunjungan mencapai 500 orang perharinya. Pengunjung masih didominasi wisatawan domestik. Untuk menghindari kerumunan, petugas membatasi kelompok pengunjung, di mana per kelompok dibatasi hanya sampai 25 orang. Bila ada wisatawan yang ingin masuk ke pekarangan warga, jumlahnya juga diatur. Maksimal hanya 5 orang saja yang boleh masuk. Apa yang dilakukan ini supaya tidak ada kerumunan sebagai upaya mencegah munculnya klaster baru dari penyebaran virus corona. Disinggung terkait dengan kebijakan Pemka Bangli untuk menggratiskan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata di Bangli, Moneng mengatakan pengelipuran berbeda karena milik adat. Sebelum ada tiket retribusi dari Disparbud Bangli, pihaknya akan tetap memungut retribusi berupa dana punia untuk biaya operasional. Dan Pos melaporkan. Saya pernah ke sana waktu bebeki, kuis bebeki. Wah, nanti lagi ya. Tapi kalau main-main ke sana ajak Santi dong. Kenapa? Oh, ajak Santi ya. Belum pernah ya? Belum kasihan banget ya. Tapi ya udah. Mudah-mudahan ya nanti kita ke sana, tapi lihat dulu nih cuacanya hujan apa enggak. Mudah-mudahan enggak hujan ya. Nanti saya ajak ke sana ya. Asik. Dan untuk itu, ini dia informasi perakhiran cuaca untuk Anda. Cerah ya? Cerah hari ini ya. Oke, dari apa? Kedondong dulu, nanti siang-siang kita berangkat ya. Siap. Ke Bangli, Pemirsa mau ke ikut? Bangli Yuk, Pura. ikut kita jalan-jalan tapi virtual. ingat, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, ingat selalu ya pesan Ibu. Betul. Dengan menerapkan 3M, memakai masker, wajib memakai masker, wajib mencuci tangan Ya. dengan sabun di air yang mengalir, dan yang pastinya wajib menjaga jarak dan wajib menghindari kerumunan. Oke, 3M ya, ingat pesan Ibu. Dan tidak terasa sudah 1 jam kami menemani Anda di seputar Bali Pagi Akhir Pekan. Sudah ngobrol-ngobrol juga, menambah wawasan kita juga hari ini tentunya pagi hari ini ya. Dan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om. Ayo. Kedon. Yang ngerau sang jagat emangkin sambil rasa yang pikau betul samian taler ngerasa yang pakai wahe ulian ulah gumatat gumite neng rana yang pikau bate mangkin ngapti yang mang degelis megingsir ngiring sareng asami ngregepang penggerak sejiwa